Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharain amin. Hari ini kita membahas masalah amaliyah tentang malam dan siang hari raya lah. Jadi hari ini kita terakhir pengajian karena apabila memulai kita diumumkan di akun Ratib Atas. Jadi malam hari raya itu antara maghrib isya, munkawa maghribnya berjamaah, isanya berjamaah munkawa, supaya kita bila isya berjamaah, maghrib berjamaah, apalagi subuhnya kau berjamaah pulang, itu dianggap ahya, menghidupkan Lailatul Idul Fitri, menghidupkan malam hari raya. Sebab bila menghidupkan malam hari raya, sekurang-kurangnya maghrib, isya, subuh berjamaah itu sekurang-kurangnya. Walaupun kada ada amaliyah, get berjamaahnya aja tuh, maka disebut menghidupkan narnya yang sekurang-kurangnya tuh. Itu termasuk yang wajibat alaihil jannah di dalam kitab tuh, yang wajib inya berhak mendapat surga. Nah kalau nya menghidupkan di malam hari raya itu, maka kita kan biasanya malam hari raya itu sibuk ya Allah, sibuk juga macam-macamnya gawiannya, yang urusan yang yang di rumah nih. Nah maka sekurang-kurangnya kita malam hari raya itu antara maghrib isya disampatakan ibadah maghrib tuh, disampatakan sembahyang sunat hadiah, khusus menghadiahi keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Dan itu yang paling utama benar, sebab malam hari raya itu bukan hanya kita yang bergembira, jangan sampai yang orang-orang yang keluarga kita, abah kita, mama kita bersedih di dalam kuburnya. Nah maka itu sama kayak kita juga kan ada yang berbaju hanyar ya lah. Nah maka hendaknya witan kita pun kayak itu juga. Nah yang sudah meninggal dunia nih maksudnya, termasuk ini datu segala macam ya lah. Nah cuma yang paling utama tuh witan bang. Maka sembahyang sunat hadiah nih tuh antara maghrib isya, waktunya paling bagus antara maghrib isya. Tata caranya sama nang kayak sembahyang biasa, 2 rakaat, kayak pian suah maghrib sunat duha 2 rakaat kayak itu pang sama, cuma niatnya aja berbeda. Niatnya usolli sunnatan rakaataini lillahi ta'ala, aku sembahyang sunat 2 rakaat karena Allah ta'ala. Kada yang sunat duha tuh kada aku sembahyang sunat 2 rakaat karena Allah. Jadi waktu yang Allah yang pemulaan takbir pertama tuh di hati ada berniat aku sembahyang sunat 2 rakaat karena Allah. Nah itu niatnya dulu, aku sembahyang sunat 2 rakaat karena Allah di hati waktu mangkat takbir pertama itu. Lalu rakaat pertama dan kedua surahnya sama. Nah rakaat pertama dan kedua surahnya sama, kada belain. Yang pertama membaca surah Fatihah itu nyata dulu. Nah yang kedua membaca ayat kursi sekali ya. Jadi mbah tuntung surah Fatihah baca ayat kursi sekali. Mbah tuntung ayat kursi baca surah Alhaakumut Takatsur sekali juga. Ayat kursi sekali, Alhaakumut Takatsur sekali. Nah imbah itu hanya membaca Qul huwallahu ahad surah Al-Ikhlas tuh 11 kali. Ulangi lah, imbah tuntung membaca surah Fatihah dibacalah ayat kursi sekali, surah Alhaakumut Takatsur sekali, hanya surah Qul huwallahu ahad itu yang Al-Ikhlas nih 11 kali. Rakaat kedua sama nang itu juga. Jadi rakaat pertama dan kedua bacaannya sama. Nah, jadi baca Fatihah di rakaat pertama mbah tuntung baca ayat kursi sekali. Mbah tuh baca surah Alhaakumut Takatsur, jangan Alhaakumut Takatsur aja. Sekali. Mbah tuh hanya Qul huwallah sampai tuntung Qul huwallahnya lah 11 kali bulik. Nah karena rakaat kedua sama, kada ada berbeda. Karena bila sudah tuntung salam, langsung kita berdoa lawan Tuhan. Tata cara berdoanya Bismillahirrahmanirrahim kayak biasa. Ya kalau orang berdoa tuh kayak Bismillah dulu, Alhamdulillahirabbil alamin dulu. Imbah itu pulang bersalawat dulu. Salawatnya terserah pian aja.
Jadi bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin misalnya, betul Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad jepian. Nah, imban itu hanya bahasa Indonesia gin. Doanya kudu bahasa Arab. Bahasa lang mahapal pulang kan ngali. Mun bahasa Indonesia kan pian paham kan masing-masing bahasa aja, ada yang bahasa Dayak ya kalau silakan aja lagi. Nah, bahasa kitanya nang kayak ini nah. Ya Allah, jadikan sembahyang ulun ini pahala yang berlipat ganda. Nah, dan sampaikan kepada kubur abah ulun misalnya. Mudah-mudahan sidin mendapat rahmat. Hanyar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Itu doanya. Jadi mbah salam tuh langsung aja lagi. Langsung aja kayak tadi, angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca salawat. Salawatnya terserah pian ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad japian wa ala ali sayyidina Muhammad. Hanyar ya Allah, jadikan sembahyang ulun ini nah. Jadikan sembahyang ulun ini. Berarti kita model kayak melapor lawan Tuhan, ya Allah ulun sembahyang nah. Pian tahu aja maksud ulun, jadikan sembahyang ulun ini diterima dengan pahala yang berlipat ganda. Dan sampaikan pahalanya yang berlipat ganda itu ke kubur abah mama ulun misal. Sampai tiga ke kubur nini datu sampai tiga berataan. Jadi satu sembahyang itu bisa untuk berataan. Kadosa yang tunggal butingan kadosa kauyuhan pian. Jadi sampai tiga anu. Nah, mudah-mudahan mereka berataan itu dapat rahmat, dapat ampunan segala macam. Bila sudah tuntung pian mendoakan kebaikan, hanyar ditutup dengan salawat dan alhamdulillah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin japian. Jadi paling abdol menggawi sunat hadiah itu yang anak untuk witan itu paling abdol sudah. Anaknya menggawi untuk witannya abdol benar toh? Atau dibalik bisa juga. Jangan ke orang bisa rajin suruh orang disuruh. Seorang pandiran ya. Ada baik anak ya, makanya kan orang belajar sudah ya kalau. Nah ini jadi di rumah masing-masing kita menggawi antara maghrib isya itu supaya yang dikubur juga bahari raya juga. Nah itu malamnya khusus untuk keluarga kita yang dekat, yang saudara tuh khusus. Nah kalau yang sembahyang hadiah nangkai ini itu kalau si Saman Al-Madani tiap malam menggawin itu nah, pahalanya untuk seluruh muslimin muslimat. Itu kalau si Saman kita kan ada kawaya kalau setahun sekali barang nah antara maghrib isya menggawi sekali lagi lah ulangi lah. Nah, jadi supaya kada ingat nah cata caranya sama 2 rakaat saja. Niatnya bahasa Indonesia aja gen. Aku sembahyang sunat 2 rakaat karena Allah. Kadusa buat sunat hadiah tuh kadusa. Aku sembahyang sunat 2 rakaat karena Allah. Apabila mandak di hati, apabila waktu mangkat takbir Allah di hati, aku sembahyang sunat 2 rakaat karena Allah. Nah, jangan diucapkan aku sembahyang sunat ini tuh di hati aja nih tuh. Muntong mengucap takbir. Nah, lalu rakaat pertama imbas surah Fatihah dibaca ayat kursi sekali, surah Al-Hakumut Takasur sekali, hanyar qul huwallah 11 kali. Karena di rakaat kedua sama nang itu juga. Imbah tuntung Fatihah ayat kursi sekali, Al-Hakumut Takasur sekali, qul huwallah 11 kali. Imbah tuh salamnya lagi. Artinya kan rukuk idul sujud selalu salamnya lah. Nah, imbah salam langsung mengangkat tangan pian atau beristighfar kedua setemat astagfirullah jadi angkat tangan. Nah yang pian pinta lawan Tuhan, yang pian pinta di situ 2 aja sebenarnya secara makna 2. Meminta supaya sembahyang kita itu diterima oleh Allah, dijadikan pahala berlipat ganda 1. Yang kedua meminta supaya pahalanya disampaikan kepada orang yang dikubur 2. Itu aja maksudnya. Masalah cara pian membahasakan masing-masing bahasa aja itu. Cuma itu intisarinya doa itu. Ya Allah jepian. Tahawai pian loko jepian. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Nah, itu paling bangulir Bang itu. Tahawai pian loko aja. Nyata ya Tuhan tahu. Jadi sambat aja. Nah, ya Allah di kita.
Tapi itu sebelum bahasa Indonesia, mukadimahnya bareng bahasa Arab ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat, baca salawat yang hari-hari, yang baca salawat hari-hari itu dibaca. Salatan baca boleh. Nah, tuntung salawat hanyar bahasa Indonesia gen. Boleh pian dalam hati, musupan kedengaran orang, boleh pian saja yang mendengar. Ya Allah, ulun tadi sembahyang 2 rakaat. Jadiakan sembahyang ulun pahala yang berlipat ganda, pian terima ya Allah. Nah, karena pahala berlipat ganda itu Tuhan pian julung lawan abah yang dikubur. Mudahan sidin diampuni dosa-dosanya, dapat rahmat, dapat ampunan. Nah, tuh kan pian berdua di situ dulu minta ampun. Bila pian banyak yang diganang sambat jadi situ siapa-siapa yang pian ganang yang dikubur tuh siapa-siapa. Nah, imbah itu hanya bila sudah tuntung memintakan ampun lawan yang dikubur sudah tuntung, hanyar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kayak itu aja tempat aja. Imbah maghrib bisa, imbah isya bisa, terserah aja pian. Amun imbah tengah malam bang ya bisa kita bangun kok, ada usah gitu tah nggih. Nyat-nyat aja sudah. Entar maghrib isya itu nah. Bisa kita bangun. Nah, karena isuk subuhnya imbah sembahyang subuh, pulang ada pulang gawian khusus. Imbah sembahyang subuh. Itu dibaca. Jadi imbah sembahyang subuh ini sama model kayak sembahyang hadiah juga sebenarnya sama. Secara substansi sama. Lah, mahadiyahi seluruh kaum muslimin muslimat. Seluruh kaum muslimin muslimat kita hubungi dengan tali silaturahmi berupa mahadiyahi bacaan. Apa hadiah bacaannya? Bunyinya, nah, subhanallah wa bihamdih. Dibaca 300 kali, handap aja subhanallah bihamdih, pakai tasbih. Subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih. 3 kali bulik yang 100 tasbih itu tuh. 3 kali bulik, 3 kali putaran, 300 kali. Tapi sebelum membacain tuh, kita minta ampun dengan Tuhan dulu. Sebab amalan ibadah kita ini penting benar. Bila Tuhan kada menerima, maka kada jadi hasil. Siapa amal ibadah siapa yang kada diterima? Amal ibadah yang belum orang tadi belum bertaubat. Itu kada diterima Tuhan. Jadi amal ibadah ini diterima bila yang menggawi ini Habibullah, kekasih Allah. Jadi hanya Tuhan menerima, musuh Tuhan dapat Tuhan menerima. Maka dudukkanlah dulu posisi kita di Habibullah, jadi kekasih Allah. Kayak apa caranya? Beristighfar lawan Tuhan. Berapa? Ujar para ulama 100 kali. Istighfarnya terserah pian, hendak yang handap, yang sadang, yang panjang terserah. Cuma yang mau hendak lakas karena itu kan pagi itu banyak awar macam-macam ya lah, ambillah yang handap. Kalau dalam kitab senjata mumin handap ya astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim 100 kali. Tapi ingat istighfar ini yang keempat. Pertamanya menyesali lawan dosa-dosa waktu di bulan Ramadan tadi. Kada sempurna puasa, kada sempurna macam-macam kada sempurna tuh kita sesali. Belum lagi pulang kada kau menjaga anggota 7 dari maksiat, pulang kada kau menjaga muntung, macam-macamnya banyak kita yang di dosa kita tuh. Lalu kita menyesal lawan Tuhan. Imbah itu berniat pulang kada mau ulangi. Nah, imbah itu pulang bila sudah ada rasa penyesalan itu hanyar mengucap istighfar itu. Jadi istighfar ini jangan langsung astagfirullah astagfirullah aja di hati. Banyak yang dipikirkan yang kada ada yang urusan dosa tuh salah itu. Jadi memikirkan dosa seorang dulu tapakur, wah aku banyak salah, hanyar kita beristighfar. Berapa kali? 100 kali. Kayak apa bunyinya terserah pian. Paling handap astagfirullah. Paling handap astagfirullah, 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 astagfirullah. Jangan acilullah aja. Astagfirullah aja kita. Kalau di senjata mumin astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mun panjang benar kalau kupina pian kapadasak ya lah. Nah, ambil yang hadap aja astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim 100 kali. Nah, di situ biasanya kalau pian bujur-bujur meminta, kalau kita nih bujur-bujur menghayati bisa menangis di situ. Nah, kalau bujur-bujur menghayati macam-macam yang kita gadang kesalahan kita macam-macam Nah, satu imban itu hanya membaca tasbih tadi. Jadi secara intisari tasbih itu sebenarnya intisarinya cuma supaya tasbih itu diterima kita minta ampun Tuhan dulu.
Nah, apa fungsi tasbih tadi? Mahadiyahi, menjalin tali silaturahmi kepada seluruh muslimin muslimat yang sudah meninggal dunia. Jadi tali silaturahmi kita tuh di situ timingnya supaya supaya yang bergembira itu bukan hanya orang yang hidup, tapi orang yang mati pun bergembira. Muslimin muslimat kada ada hubungan keluarga kita hadiahi. Keluarga pun sudah malam tadi. Nah gitu caranya. Memang dahulukan yang parak wong kita. Apabila kita yang mbah maghrib malam tadi sudah. Yang orang-orang yang parak wong kita itu malam tadi mbah maghrib. Kan imbah subuh, nah hanya orang yang jauh. Muslimin muslimat. Subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih 300 kali. Nah, ulangilah. Sahabat ngulang aja takun pulang masih. Apa tadi aja? Lah. Jadi ibadah sembahyang subuh, tuntung bawirid kayak biasa sudah tuntung bawirid kayak biasa. Bawirid sudah apa sudah wirid yang kayak biasa pian biasa subuh. Baca istighfar 100 kali. Tapi sebelum membaca tadi mengganang dosa kita, kesalahan kita banyak, lalu kita menyesali, ya kalau baca istighfar astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim 100 kali. Imbah ninto hanyar batasbih. Nah, pagarang tasbih ini dibaca sagan mahadiyahi muslimin muslimat barataan yang di bawah tanah nih barataan dihadiahkan. Maka berapa kali membaca tasbihnya? 300 kali. Kayak apa bunyinya? Subhanallah wa bihamdih. Subhanallahi wa bihamdih. Kalau disambung subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahi wa bihamdih. Kalau disambung subhanallahi wa bihamdih 300 kali. Nah, ibah tuntung 300 ninto dibaca, lalu pian berdoa. Doanya sekali bisa atau 3 kali bisa. Doa itu intisarinya pian meminta supaya tasbih tadi dijadikan pahala berlipat ganda, diserahkan pahalanya tadi kepada seluruh kaum muslimin muslimat barataan kada bapalih ya kita seluruhnya. Kalau kada bisa bahasa Arabnya, bahasa Indonesia, ya Allah jadikan pahala tasbih yang ulun baca tadi berlipat ganda, kada berhisap, hitungannya banyak benar, julung kepada seluruh kaum muslimin muslimat barataan sampai akan manfaatnya. Itu bahasa kitanya. Kalau bahasa Arabnya, ini bahasa Arabnya nah. Allahumma inni ahdaitu thawaba hadhihi tasbihati li amwatil muslimin wal muslimat. 3 kali bulik membaca itu. Nah, sudah ulun tulisakan di Facebook ulun. Bacaannya ini memberi keterangan ya. Jadi baca. Nah, Allahumma inni ahdaitu tawaba hadhihi tasbihati li amwatil muslimin wal muslimat. Mun kada paham nih tuh 3 kali balik aja kada paham tuh bahasa kita aja. Itu bahasa Arab paham artinya iya tadi menyerahkan pahalanya ini kepada mudah-mudahan Allah, semoga Allah menyampaikan pahala tasbih yang kita baca ini kepada seluruh arwah kaum muslimin muslimat barataan. Kada bapalih ya kita. Itu maksudnya. Cuma mun pian hendak membaca bagus lagi baca 3 kali. Nya napa-napa tuh bila kebaikan bagus dibaca 3 kali. Allahumma inni ahdaitu, ya Allah sesungguhnya ulun ahdaitu memberikan hadiah. Sawaba akan pahala hadiah tasbih nini, pahala tasbih nini li amwatil muslimin wal muslimat bagi orang-orang yang sudah meninggal dunia dari kalangan muslimin dan muslimat, orang Islam laki-laki maupun orang Islam perempuan 3 kali bulik. Nah, itu aja intisarinya sebenarnya. Bila pian menganggur kada gawian, nah menambah di bawah. Ada lagi bacaannya. Tapi mun pian out enggak situ gen. Itu intisarinya sudah itu. Mau hendak menambah cangkal laki kadada misalnya anak kadada seseorangan juga ya kalau kadada digawi orang bilang kadada juga bacain nah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir 400 kali. Nah mahing belang muntong tuh 400 kali bacaannya biar kada berbuat la yamutu bi yadihil khair bisa yang kayak kita yang 10 kali mbah makin biasa tuh la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 400 kali. Nah apa fadilatnya
Fadilatnya bakar amat yang kena dikubur bakar amat kalau mau amalkan ini setahun sekali aja. Jadi tarang bendarang dikubur. Nah, ulun bacakan di mana ambilannya. Ini kan pertama ini dari Senjata Mukmin. Yang mengarangnya Guru Husin Qadri Martapura. Nah, Sidin mengambil dari mana? Di kitab-kitab juga. Kan Guru Husin Qadri ini sejaman lawan Guru Bangil, sejaman Paguran Guru Sokumpol. Nah, ambil dari kitab, di antara kitabnya yang membahas masalah ini kitab Muqashafatul Qulub. Nah, kalau pengen bisi kitabnya ini di halaman 484 ada bacanya di sini. Man qala subhanallah wa bihamdih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala subhanallah wa bihamdih. Yang tadi teh. Yaumal Id. Hari raya bisukan. Salasa mi'ati marratin 300 kali. Wa ahdaha dan hadiahkan akan pahala tasbih yang dibacanya tadi li amwatil muslimin bagi orang-orang yang mati dari kalangan orang-orang Islam. Siapa menggawin itu fadilatnya dakhala fi kubri al dakhala masuklah fi kulli kabrin pada tiap-tiap kubur seluruh kaum muslimin muslimat itu masuk alfu nurin 1000 nur. Ini amun diterima lah. Nah, makanya tadi kan minta ampun untuk Tuhan dahulu ya kalau supaya diterima. Jadi seluruh pekuburan itu dimasuki oleh 1000 nur, setiap kubur 1000 nur, 1000 nur. Tarang kubur aja kita. Dosa-dosa diampuni yang dikubur, kada-kada diajab lagi aja kita. Nah, bergembira barataan. Itu bagi orang yang dikubur dapat 1000 nur masing-masing. Nah, misalnya pian anak 10 hikung, misalnya ke 10-nya membaca ini 1000 kali 10. Yang dikubur itu dapat. Imbah itu pang bagi kitanya pang wa yaj'alullahu ta'ala fi qabrihi idza mata alfa nurin, dan Allah pun kaina ma'andak 1000 nur bila kita sudah meninggal dunia dikubur orang tersebut juga. Nah, jadi Allah andak pulang dikubur kita, tabungan kita nih kita yang membaca itu 1000 nur juga sama. Nah, nur tuh kayak apa? Jadi para ulama nur tuh macam-macam pemahaman nur itu. Nah, yang nyata bisa ampunan, bisa rahmat, bisa tarang, bisa kenikmatan, bisa surga. Pemahaman nur itu macam-macam. Nah, jadi orang yang dikubur dapat 1000, kita yang hidup dapat 1000, cuma ditabungkan dulu. Nah, ini tuh. Disitu kan lah. Kesalawalawas nih. Dibacakan banyak, ya pian timbul kena hendak fadilatnya aja ya Allah. Jadi yang dianya ikhlas itu penting bener lah. Nah, ikhlas tadi penting bener. Jadi kita termasuk ikhlas, kita mahdiyahi itu karena kita maras lawan orang, termasuk ikhlas tuh. Kalau kita mahdiyahi untuk supaya kita dapat, itu hati-hati bisa mencederai keikhlasan. Itulah jadi untuk orang di kita. Pertanyaan pertama nah. Bagawi di perusahaan ampun orang non muslim. Kayak apa status gajinya yang kita terima? Halalkah, haramkah? Karena secara langsung membantu perekonomian mereka. Nah, itu halal sebenarnya, kada haram. Selama yang digawin itu secara syariat pandangan Islam kada hukumnya haram tuh. Kalau nyata-nyata gawiannya haram, maka jadi haram. Tapi kalau gawiannya berjualan, yang dijualnya barang yang halal aja, maka bagawi di tempat itu hasil usahanya tuh halal aja, gaji kita tuh halal aja, halalan toiban aja kada apa-apa. Jadi silakan aja bagawi di tempat-tempat orang muslim, orang non muslim, bagus saja kada apa-apa itu. Kalau membantu perekonomian itu disuruh aja ta'awun 'alal birri wat taqwa aja kada apa-apa, saling bantu membantu. Itu. Jadi ada ukhuwah sesama kemanusiaan, sesama anak bangsa tanah air Indonesia merdeka ini nah kayak itu. Nah, jadi kada boleh kita memandang sesuatu yang kada bagus itu nah. Sebab hendaknya kita memandang orang yang non muslim itu dengan pandangan baik sangka. Kayak apa itu? Mudah-mudahan ya kita supaya baik sangka tuh mudah-mudahan inya dapat hidayah nah itu. Bila kita katuju mendoakan orang, maka timbul baik sangka di hati. Tapi kalau kita kada biasa mendoakan orang, maka bisa timbul sangka jahat.
Sebab orang yang non muslim itu belum tentunya meninggal dalam keadaan non muslim. Kita kada tahu kita ujungnya tuh kada tahu. Nah maka itu, jadi kalau pertanyaannya apakah halal, halal 100%. Bahkan pian sebaliknya kayak ini nah, orangnya ini Islam 1000 kali Islam lah, tapi gawiannya haram. Nah apa contohnya? Berjual narkoba padahal Islam orangnya, kita umpat menggani hasilnya tuh haram tuh, padahal orang Islam tuh. Jadi bukan siapa orangnya, lihati apa gawiannya. Nih tuh. Nomor 2, bagaimana tata cara melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah itu tata caranya nih tuh, bebas menggawinya, boleh bahalat-halat sehari boleh, mulai pabila aja boleh, hendak hari apa aja boleh, asal syaratnya pertama 6 hari totalnya tuh, di total 6 hari, maka disebut 6 di bulan 6 hari di bulan Syawal, naranya berarti 6 hari. Munnya kurang 5 hari naranya belum 6 ya kalau. Nah yang kedua syaratnya masih di bulan Syawal, itu aja syaratnya. Hendak bahalat-halat boleh, hendak pian meunting hari Kamis saja lawan hari Senin aja sampai itu Senin Kamis lalu jadi 6 hari di total bisa enggak itu. Kada mesti harus yang mulai tanggal 2 ya, kalau tanggal 2 Syawal nih langsung, itu abdalnya memang kayak itu bang, tapi kada harus kayak itu. Cuma kenapa abdal, karena supaya masih cangkal kan imbah yang puasa Ramadan ini kan masih ada gairah ya, kalau masih cangkal kita puasa. Amun yang di ujung Syawal biasanya bisa taka salajur kada tegawi biasanya. Nah itu jadi tata caranya boleh aja. Masalah berniat bang, niatnya bebas, bisa malam, bisa pagi, bisa siang. Pagi boleh berniat. Kenapa? Kan kada hendak bersengaja aja bang, cuma pas bangun yang dimakan nggak ada jua ya, kalau atau ada jua cuma rasa pahit liur ketika makan juan langsung niat puasa boleh aja, asal syaratnya belum makan sepiring dulu. Mau sudah makan sepiring hanya berniat puasa kada boleh. Nah jadi kalau urusan niat, kalau puasa sunat itu bebas, kada masih harus wajib malam itu berniatnya. Yang penting jangan mengganggu pembatalnya. Nah itu jadi tata caranya bah pian puasa di bulan Syawal sehari, puasa bulan Syawal nantinya. Nah cuma bagi ada yang kodaan nih, puasa Ramadan tadi ada kodaan, itu yang diutamakan mengkoda. Niat Syawal pang selalu aja itu kada usah dinitakan, itu 4 aja sudah dapat pahalanya. Misal pian 5 hari atau kebetulan anggap 6 hari juga mengkoda, misalnya kan 6 hari haid nih ya, kalau imbah 6 hari haid selalu pian mengkoda, maka mudah kayak 6 hari juga sama totalnya. Nah maka apa niatnya aja, bolehkah digabung ya, kada perlu digabung, ini dapat ya pahala Syawal sudah. Jadi pian berniat. Nah karena ini kodaan wajib pian malam berniat, karena wajib bang puasanya. Nah apa niatnya, aku isuk puasa mengkoda Ramadan tadi gitu aja niatnya, aku isuk puasa mengkoda bulan Ramadan sehari, isuk puasa dapatlah pahala Syawal, dapat. Kenapa? Karena pian menggawi di bulan Syawal. Nah jadi kada perlu diniatakan bergabung, kada perlu sebenarnya. Jelas saya lah, apalagi misalnya pian menggawinya maka di bulan Syawal, maka hari Kamis niatnya pian mengkoda, nah pada tukuk darawah dapat pahala mengkoda, dapat pahala di bulan Syawal, dapat di pahala di hari Kamis. Jelas saya itulah. Nah yang ketiga, berapa persen nang amil zakat dapatkan dari hasil penerimaan zakat. Ini kita dudukan permasalahannya dulu lah. Kalau yang di masjid ninto itu panitia penerimaan zakat, fitrah, infak, sedekah, itu lain amil, walaupun gawiannya seperti amil lah. Nah maka kalau pian betakun amil berapa persen amil, nah mun amil yang resmi ya bun Basnas kita di Indonesia nih, mereka tuh tahu aja sudah berapa persen dapatnya. Nah kalau bubuhan yang Basnas yang resmi diangkat oleh pemerintah itu tiap per bulan mereka digaji karena diangkat oleh pemerintah. Nah itu digaji. Nah berapa gajinya sebulan?
Misalnya lah, misal gini lah, gaji ibu-ibuhan kalau kada salah lah rasanya bila amil tuh diangkat oleh pemerintah, mereka tuh digaji karena ibu-ibuhannya tuh begawi kada hanya bulan puasa gitu nah. Penerimaan zakat ini begawi ibunya kada hanya bulan puasa. Sedangkan yang bubuhan yang panitia di masjid itu kan begawinya kan bulan puasa aja loh kok. Itu istilahnya kan gawian dadakan ya kita. Ya kada. Nah, sedangkan yang amil yang resmi diangkat pemerintah itu begaji. Bisa mungkin PNS, mungkin bisa non PNS, bisa juga. Nah, begaji. Nah, berapa gajinya? Nah, kalau gajinya misalnya lah sabulannya 3 juta. Misal sebulan 3 juta. Gajinya tuh si amil tadi tuh. Gajinya sebulan 3 juta. Yang menggaji pemerintah nih. Nah, lalu ada pestakana bulan puasa nih, umpat juga sibuk ya amilnya lah. Amilnya gini kisah amil yang resmi lah. Yang resmi dulu nah. Sibuk bahannya begawi. Tapi sibuknya 3 hari aja. Berapa persen inya dapat nih ambil yang resmi, berapa persen inya dapat. Nah, gaji 3 juta nih itu dibagi 30 hari dulu berapa 3 sehari berapa, berarti 100. Bila inya begawi 3 hari maka inya berhak dapat duit zakat 300.000. Jadi hitung upah sehari. Nah, melihat gajinya sebulan berapa gajinya. Ini kisahnya kan ya begawi tak banyak bulan puasa ya lo misalnya bisnis nih. Lalu kan bulan puasa banyak kayak baras fitrah ada segala macam ada ya. Kalau berhak ambil tadi berhak juga kalau ambil yang resmi nih berhak berapanya dapat berapanya gajinya per hari. Tapi kan ini kan kada per hari gajinya per bulan gaji pemerintah misalnya. Nah, berapa sebulan hitung dulu. Sebulan anggap makanya kan mandak 3 juta sebenarnya hitungannya ya lah 3 juta berarti seharinya kan berapa 100.000. Nah, dilihatinya begawi ini lain gajinya yang 3 juta itu tetap dapat harus ya kalau entah. Nah, sekarang pertanyaannya kan masalah yang duit zakat ini dapat berapa persen dapatnya, bukan melihat persenan yang zakatnya itu, melihat upah, melihat gajinya bukan melihat persennya berapa gajinya dalam sehari berapa gajinya. Nah, kalau kita kan per bulan digaji misal, nah lihat ya per bulan tuh bagi dulu 30 hari berapa. Oh, ternyata 100.000 sehari. Nah, maka dilihatinya 4 begawi berkecimpung dalam bulan Ramadan yang selama mengurus zakat yang takana banyak nih berapa hari sibuknya. Oh, ternyata ke 30 hari sibuknya dapatlah 3 jutanya juga. Oh, 3 hari aja dapat sibuknya 300.000 aja dapat. Sebab kenapa? Sebab kenapanya 300.000 aja dapat? Ini sudah dapat gaji 3 juta tadi yang dari resmi dari pemerintah. Sedangkan yang hasil zakat tadi itu itu nilai bonus saja, kada boleh melebihi dari nilai gaji yang didapat dari pemerintah. Paham tapi nih? Nah, itu kalaunya amilnya resmi. Nah, kalau yang di masjid-masjid itu kalau ulun melihat itu silahkan ya menerima juga lah karena kebanyakannya kan kategorinya miskin. Ya kalau, nah kalau kategorinya miskin menerima, kalau kategorinya orangnya kaya raya hendaknya jangan. Hendak menerima bang terima juga, tapi jolong lawan keluarga pian yang miskin. Kayak itu caranya. Kada boleh dengan alasan amil panitia masjid itu menerima, ada boleh sebenarnya. Jadi terima aja, tapi kena pian julung pulang lawan dasar pian kah yang miskin siapakah itu maksudnya nah gitu nah. Nah, tapi rata-rata kan beban amilnya biasanya kan menerima tuh karena inya memang miskin gitu nah. Maka berhak dapat karena miskin, bukan karena panitia tadi. Jadi pada dasarnya panitia di masjid itu sukarelawan aja sebenarnya lah, jelas saya itulah. Nah, sukarelawan. Nah, berapa dapatnya aja itu tergantung pemandiran, diutamakan dulu anunya yang bagi miskin berapa. Jadi melihat berapa dapat pembagiannya panitian itu, melihat barangnya dulu, berapa banyaknya barang, berapa yang sudah tercatat terdata orang-orang yang sudah dicatat fakir miskin berapa kecukupannya, itu pembagiannya. Itu kada mesti kada sama tiap masjid itu, tergantung hasil berapa pengumpulannya ya kalau dan berapa yang didata. Nah itu, nah yang jelas lah. Nah ini tuh
Kenapa tadi? Sahajakah puasa kami hari ini? Terima kasih. Kenapa teh? Oh, di atas assalamualaikum belum betakun tadi pas mendekati imsak, pas kami masih makanan, tiba-tiba suara ajan. Sahajakah puasa kami ini? Terima kasih. Berdahulu ajannya kami jadi tumbur sebelum masuk imsaknya. Imsaknya belum no, berdahulu ajan. Oh, kada imsak. Sah ajan itu kada Bapak? Sah aja. Yang kada sah kayak ini pian on tahu ajan, habis makan gini aja pian. Nah, itu kada sah. Kalau pian tahu ajan, lalu ampih pian makan, itu sah aja. Kada apa-apa lah. Nah, asal waktunya memang di waktu yang imsak situ juga. Waktu yang pahalatan antara imsak dan masuk waktu subuh, di situ waktu pahalatannya. Kalau yang pian waktu tengah hari makannya kada kawam. Jadi pertanyaan pian ini sah aja, terusakan dia puasanya kada apa-apa. Jadi kita no way aja kita.